yang berjudul Penerapan Artificial Intelligence dalam Bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuliana Justina Sarmaha dari Prodi Akuntansi semester 5. Baik, saya Elizabeth Novia dari Prodi Akuntansi semester 5. Saya Karolus Syarul Gaho dari Prodi Akuntansi semester 5. Saya Erwin Laya, Prodi Akuntansi semester 5. Terima kasih. Baik, sekian perkenalan dari kami, dan sekarang kami akan memaparkan hasil materi kelompok kami yang akan disajikan oleh Elizabeth. Kepada Elizabeth, kami persilahkan. Definisi Artificial Intelligence atau AI adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Artificial Intelligence merupakan salah satu teknologi yang cukup populer saat ini. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Proses yang terjadi dalam Artificial Intelligence mencakup learning, reasoning, dan self-correction. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. 2. Sejarah dan perkembangan Artificial Intelligence atau AI. Pada tahun 1951, untuk pertama kalinya terciptalah sebuah sistem kecerdasan buatan yang benar-benar bekerja dengan menggunakan komputer Ferranti Mark I. Christopher Strachey dan Dietrich Prince berhasil membuat sebuah permainan catur melawan komputer. Pencetus Artificial Intelligence atau AI sendiri adalah John McCarthy, yang disebut sebagai Bapak Artificial Intelligence dunia karena pada tahun 1956 untuk pertama kalinya kata Artificial Intelligence dikenalkan pada Dartmouth Conference. Istilah kecerdasan buatan diciptakan pada tahun 1956, tetapi AI telah menjadi kian populer saat ini berkat peningkatan volume data, algoritma canggih, dan peningkatan daya serta penyimpanan komputasi. Riset AI awal pada tahun 1950-an mengeksplorasi topik-topik seperti penyelesaian masalah dan metode simbolik. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan US menaruh minat terhadap jenis pekerjaan ini dan mulai melatih komputer-komputer untuk menirukan penalaran manusia yang mendasar. Misalnya, Defense Advanced Research Projects Agency atau DARPA menyelesaikan proyek pemetaan jalan pada tahun 1970-an. Dan DARPA menghasilkan asisten pribadi cerdas pada tahun 2003, jauh sebelum Siri, Alexa, atau Cortana diberi nama. Pekerjaan awal ini membuka jalan bagi otomatisasi dan penalaran formal yang kita lihat di komputer saat ini, termasuk sistem pendukung keputusan dan sistem pencarian pintar yang dapat dirancang untuk melengkapi serta meningkatkan kemampuan manusia. Tahun 1950-an sampai dengan 1970-an, jaringan neural pekerjaan awal dengan jaringan neural membangkitkan kegembiraan untuk mesin berpikir. Tahun 1980-an hingga 2010-an, pembelajaran mesin menjadi populer. Masa kini, pembelajaran mendalam terobosan deep learning mendorong meroketnya AI. Selanjutnya, penerapan dan manfaat Artificial Intelligence atau AI. Kecerdasan buatan ada di sini bukan untuk menggantikan kita. AI meningkatkan kemampuan kita dan menjadikan kita lebih baik dalam hal yang kita lakukan. Karena algoritma AI belajar dengan cara berbeda dari manusia. AI melihat hal-hal dengan cara yang lain. Algoritma AI manusia ini menawarkan banyak peluang. Kemitraan ini dapat sebagai berikut. 1. Menghadirkan analitik ke industri dan domain tempat keduanya tidak digunakan sepenuhnya. 2. Meningkatkan performa teknologi analitik yang ada seperti visi komputer dan analisis rangkaian waktu. 3. Mendobrak hambatan ekonomi termasuk hambatan bahasa dan terjemahan.
4. Meningkatkan kemampuan yang ada dan menjadikan kita lebih baik dalam hal yang kita lakukan. Dan 5. Memberi kita visi, pemahaman, memori yang lebih baik, dan banyak lagi. Oke, sekarang bukti kehadiran artificial intelligence di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, filter email di Gmail. Contoh, Google menggunakan artificial intelligence untuk mengorganisir email yang masuk ke akun Gmail kita. Sistem AI ini dapat menganalisis email yang diterima dan mengelolanya ke dalam beberapa kategori seperti primary, social, promotions, updates, forums, dan spam. Sistem filter ini memudahkan pengguna untuk menemukan email penting dengan cepat. Google juga mengklaim bahwa filter berbasis artificial intelligence ini dapat mencegah lebih dari 99% spam masuk ke inbox kita. Yang kedua, penggunaan artificial intelligence dalam media sosial. AI dapat memudahkan pengguna media sosial dalam mencari dan berkomunikasi dengan rekannya. Berikut beberapa contoh penerapan artificial intelligence di media sosial. Yang pertama itu LinkedIn. Artificial intelligence digunakan agar pengguna atau kandidat menerima rekomendasi pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman dan kemampuan mereka. Penggunaan teknologi AI diharapkan dapat menghasilkan kecocokan yang lebih baik antara pencari kerja dengan perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Yang kedua, Facebook. Media sosial ini banyak menggunakan teknologi AI, salah satunya untuk mengenali wajah. Facebook juga ini menggunakan teknologi bernama Deepfakes untuk mengenali wajah orang yang berada di foto. Dengan teknologi ini, pengguna tidak perlu lagi secara manual menandai foto, karena teknologi artificial intelligence ini yang akan melakukannya. Yang ketiga, prediksi pencarian Google. Ketika kita mulai mengetik di kolom search, Google akan memberi rekomendasi pencarian untuk Anda pilih. Ini merupakan salah satu teknologi artificial intelligence yang digunakan oleh Google, yaitu prediksi pencarian yang dihasilkan merupakan hasil analisis yang dikumpulkan oleh Google, seperti lokasi, usia, dan detail pribadi lainnya. Dengan menggunakan AI ini, mesin pencari mencoba menebak informasi apa yang sedang ingin kita temukan. Yang keempat, adanya chatbots. Ini seringkali kita jumpai di media sosial. Chatbot ini menggunakan teknologi artificial intelligence bernama natural language processing, mampu memahami, menganalisis, dan merespon pertanyaan konsumen dengan cepat dan tepat. Chatbots ini mampu juga meningkatkan kemampuannya dalam merespon dan memberi solusi. Teknologi ini biasanya digunakan untuk membantu penyedia layanan online, seperti menjawab pertanyaan yang sering disampaikan oleh konsumen, dan menjadwalkan janji, dan menerima pesanan, dan menjawab pertanyaan tagihan, dan lain-lain. Sekarang, peran dan penerapan artificial intelligence di dunia industri. Di balik perkembangan industri 4.0, ada satu tren teknologi yang menjadi aktivator terhadap bergulirnya era ini. Itulah artificial intelligence atau AI. Bisa disebut kecerdasan buatan. Pergeseran mekanisme dalam proses manufaktur akan diselesaikan dalam kerja mesin pintar yang berinteraksi satu dengan yang lain. Dengan pengguna AI secara efektif dapat mengatasi tantangan yang dihadapi oleh industri manufaktur saat ini. Melalui manufaktur adaptif yang didukung AI, kontrol kualitas otomatis, pemeliharaan prediktif, dan banyak lagi. AI ini dapat memberikan solusi seputar inspeksi visual, pengendalian dan otomatisasi, kalibrasi dan penyetelan, dan identifikasi masalah otomatis untuk mitra produsen besar. Mekanisme yang berjalan berupa algoritma machine learning, aplikasi, dan platform membantu produsen menemukan model bisnis baru dalam menyempurnakan kualitas produk dan mengoptimalkan operasi manufaktur.
Bagian A, Artificial Intelligence, Neural Network, dan Deep Learning. Deep Learning atau Deep Neural Network adalah jenis machine learning yang menggunakan model komputasi yang terinspirasi oleh struktur saraf otak dan saat ini banyak diadopsi oleh banyak perusahaan besar di bidang manufaktur, finansies, kesehatan atau healthcare, media, dan energi. Istilah deep learning mengacu pada mekanisme learning yang dapat pada neural network atau jaringan saraf tiruan yang terkadang memiliki banyak layer atau lapisan yang mendalam. Neural network muncul pertama kali pada tahun 1958 dengan istilah Perceptron Rosenblatt dan telah dikembangkan dengan cepat pada tahun 1980-an dan telah banyak digunakan secara meluas di dunia industri sejak tahun 1990-an. Baik kawan-kawan, sekarang kita akan masuk ke dalam tantangan kehadiran AI yang dimana ada tantangan di sektor industri. Ada 7 bagian, yaitu 1. Data, quality, dan quantity. 2. Keamanan data dan kebijakan privasi. 3. Keterbatasan sumber daya dan keterampilan. 4. Integrasi dengan sistem yang ada. 5. Peraturan dan kepatuhan. 6. Penyusunan strategi AI yang efektif. Dan 7. Kepuasan pelanggan. Adapun tantangan yang di sektor pemerintahan, yaitu tantangan persaingan dengan mengakorporasi. 2. Kecepatan perubahan teknologi. 3. Tata kelola fleksibel. Dan 4. Kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat sipil. Baik kawan-kawan, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan strategi analisis SWOT-nya, yang dimana yang di sini ada kekuatannya: peningkatan efisien, 2. Analisis data mendalam, 3. Pengambilan keputusan otomatis, 4. Peningkatan pengalaman pelanggan. Adapun kelemahannya di sini adalah biaya implementasi, keterbatasan data, keterampilan karyawan, dan keamanan privasi. Adapun peluangnya di sini adalah peningkatan inovasi, pengembangan pasar baru, peningkatan keunggulan bersaing, skalabilitas bisnis. Adapun ancaman dari AI ini adalah perubahan regulasi, kompetisi yang ketat dan ketidakpastian pasar, ketidakpastian teknologi, resistensi internal. Adapun strateginya di sini adalah peningkatan efisien operasional, analisis data cepat dan akurat, peningkatan pengambilan keputusan. Keduanya menggunakan data yang berkualitas tinggi, memahami konteks manusia, pengembangan dan implementasi sistem AI. Baik, demikian saja yang dapat kami presentasikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan banyak terima kasih dan semoga materi ini berguna bagi kita semua. Terima kasih.